Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Baik, saya akan Ibu Bapak terima kasih pimpinan LP2M atas undangan kesekian kalinya. Saya akan menyampaikan pengalaman integrasi di Trendsign, ya, pesantren Sign. Nah, asumsi dasar kami tentang Trendsign itu adalah bahwa realitas masyarakat kita sebagian itu berilmu umum, kemudian sangat minim pengetahuan agamanya, khususnya pengetahuan tentang Al-Qur'annya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu mau kita apakan? Ya, ini mau kita apakan begitu. Jumlah pesantren di Indonesia itu ada sekitar 27.000. Tentu itu belum menampung semua anak-anak yang termasuk yang muslim sekalipun. Nah, itu harus kita apakan begitu ya. Nah, jadi itu asumsi dasarnya. Kedepannya adalah lahir orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang mencintai juga Al-Quran, bahkan mengembangkan ilmu itu dengan pijakan Quran maupun Sunnah. Jadi itu, nah saya diminta untuk berbicara tentang model-model integrasi, itu khususnya tentang sains dan agama, gitu. Nah, singkat cerita bahwa dunia Islam sekarang ini hanya menjadi penonton di panggung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua kita pakai Zoom, kita hadir di sini mau pakai mobil, ya saya dari Surabaya naik pesawat, itu nggak ada yang produk Muslim. Ya, kita menggunakan produk orang-orang kafir yang beberapa hari ini kita seru untuk kita boikot. Jadi mungkin kemudian kita mau naik kambing atau naik sapi begitu ya. Nah, ini jadi dan umat Islam itu hanya fokus pada relasi tentang Tuhan, yang itu kemudian dirumuskan dalam kitab fikih maupun dalam praktek-praktek tasawuf. Jadi Islam itu kita reduksi hanya menjadi persoalan fikih dan tasawuf. Padahal pengembangan kehidupan itu jauh lebih kompleks dari itu. Nah, sehingga kemudian kita jadi penonton dalam pengembangan iptek ini. Ya, jadi seminar kita bisa kita langsungkan dengan Zoom. Lagi-lagi ya kita hanya sekedar user saja dalam hal Zoom ini, gitu ya. Nah, jadi dengan latar belakang itu, nah mengapa ini terjadi? Ya, saya akan menyampaikan sebagian pandangan dari sebagian ulama kita. Tradisi berpikir logis kritis itu redup ketika Al-Ghazali menggempur para filsuf seperti Ibnu Sina di dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Bahkan ketika di sini Al-Ghazali juga sebagai juru bicara kalam Al-Asy'ari itu dengan tegas menolak kausalitas. Padahal di satu sisi seperti juga dikatakan oleh Ibnu Rus, ya, menolak kausalitas itu menolak akal. Menolak akal itu mematikan ilmu pengetahuan. Begitu. Dan sains itu memang identik dengan filsafat. Sains identik dengan kausalitas. Jadi penolakan kita terhadap kausalitas itu pelan tapi pasti itu menyebabkan kita anti ilmu pengetahuan. Nah itu, ya. Nah,
Jadi untuk itu, maka kita perlu kembali kepada pada Islam, pada kesempurnaan Islam. Nah, kesempurnaan Islam ini diwakili dalam trilogi Tuhan, manusia, dan alam. Nah, problemnya adalah bahwa kita selama ini itu hanya fokus pada persoalan-persoalan Tuhan melalui rumusan fikih dan juga praktek tasawuf tadi, ya. Sementara kita hidup di alam, kita hidup di bumi, tapi kita abai terhadap persoalan alam itu sendiri. Ya, yang fokus pada alam itu adalah orang-orang barat. Makanya kemudian mereka menguasai pengembangan iptek, mereka menguasai alam. Padahal sumber daya alam di dunia Islam itu amat sangat melimpah. Amat sangat melimpah. Ya, saya sebagai orang Jawa Timur, dari Surabaya sedikit ke barat, di situ ada Bojonegoro. Di daerah Kalitidu itu ada api yang menyala 24 jam dalam sehari semalam. Belum lagi di kota. Itu artinya apa? Di sana ada sumber minyak. Tetapi Bojonegoro tercatat sebagai salah satu kota termiskin di Jawa Timur. Padahal alamnya kaya. Nah ini pernah nggak ini bahas di pesantren? Belum kan? Nah itu. Nah jadi yang fokus ke sana itu adalah orang-orang barat dan pengikutnya, gitu ya. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an ayat alam itu jumlahnya 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Jumlah ayat alam itu 800, sedangkan fikih itu hanya 160 ayat. Tetapi para ulama itu menghabiskan waktu, tenaga, dan dana hanya untuk membahas yang 160. Yang 800 ayat itu menjadi ayat yang mubadzir. Ayat yang kita abaikan, ya paling banter kita hafalkan, tapi maknanya kemudian lewat. Maka ke depan umat ini harus melakukan intensifikasi kajian terhadap ayat alam maupun terhadap alam itu sendiri. Nah itu. Jadi jangan lagi alam ini diabaikan. Kita hidup di alam ini, ya. Nah ini jadi di situ starting point-nya. Nah, sains ya dengan teorinya itu sebenarnya ibarat kamera dengan potret, dengan foto. Foto tentang Monas itu memang memberi gambaran tentang Monas, tapi bukan Monas itu sendiri. Nah ini. Jadi ilmu pengetahuan, sebuah teori itu memang menggambarkan realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri. Dan setiap foto itu pasti bergantung kepada jenis kamera. Karena jenis kamera kemudian bergantung pada kejernihan lensa. Dan juga bergantung dari sudut mana suatu objek itu dilihat. Artinya ilmu pengetahuan itu sebenarnya melihat realitas itu secara parsial, tidak utuh. Itu. Ya. Bahkan peneliti itu mempunyai latar belakang ideologis sendiri-sendiri. Nah ini. Nah, disitulah kemudian klaim netralitas sains itu menjadi mentah, begitu. Ya, karena ketika seseorang melakukan penelitian, mengambil objek itu sudah digerakkan oleh ideologi internal yang sudah ada di dalam diri seorang ilmuwan, begitu. Nah, kajian tentang relasi sains dan agama itu sudah berkembang sejak paruh pertama abad 20. Ya, puncaknya itu kemudian ada seorang teolog yang latar belakang formal pendidikannya itu sebenarnya S1, S2, S3 bahkan kemudian menjadi guru besar fisika teori seperti halnya saya begitu. Tapi kemudian beliau studi lagi di S3 teologi sehingga kemudian beliau menjadi teolog, menulis buku yang terkenal yaitu When Science Meets Religion. Ketika sains ketemu dengan agama, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah konflik, ya. Ada juga independen, dialog, dan integrasi. Nah, di sini, karena mereka mengkaji agama di situ adalah Nasrani, Kristen. Tetapi, ya, Islam dengan kitab sucinya yang terjaga dalam bahasa Arab, itu, yang 800-nya itu adalah ayat-ayat alam, dan juga menggunakan bahasa Arab yang terjamin sampai hari ini, maka sebenarnya perlu relasi yang lain, yaitu nalar ayat-ayat semesta. Jadi bagaimana ayat-ayat itu sebenarnya menjadi
semacam basis pengembangan pengetahuan. Jadi menjadi epistemologi, begitu ya. Nah, jadi ini jadi Quran dalam bahasa Arab. Ini sekedar contoh ya tentang integrasi langsung. Jadi sebenarnya kitab suci itu sudah sejak awal berbicara tentang integrasi. Jadi kitab suci sendiri itu sebenarnya sudah berbicara tentang integrasi. Kalau kita lihat surat Al-An'am ayat 125, ini bercerita tentang orang yang lampangkan dadanya untuk kemudian menerima Islam, tapi juga berbicara tentang orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan itu dadanya merasa sesak. Ya, seperti orang mengi. Mengi itu gimana itu? Gitu aja, jadi gitu. Nah, ini kan persoalan iman, gitu ya. Persoalan Islam, iman. Itu dadanya sesak. Tetapi yang menarik adalah kemudian Quran melanjutkan ka'annama, begitu ya. Nah, ini saya ambil ini sebagai simbol dengan notasi sama dengan. Ka'annama apa? Ya sa'adu fis sama. Jadi seperti kalau orang itu mendaki di langit, berjalan di langit. Bukan ke langit, karena pilihan harfnya adalah fi, bukan ilah. Begitu ya. Ini supaya kita berbicara sedang di langit. Begitu. Kalau ilah berarti menuju langit, belum langit. Bisa jadi belum langit. Tapi ini sudah fix di langit. Nah, ternyata ya perjalanan di langit itu kan menyebabkan sesak dada. Dan itu adalah wilayah sains. Tadi masalah ketersesatan itu adalah masalah iman, masalah agama. Tapi di dalam Al-Quran, agama dan sains, ya, agama dan alam itu satu kesatuan. Nah, kita sendiri sebenarnya yang kemudian dengan lancang itu memisahkan antara sains dan agama. Mengikuti pemberontakan pengikut Kopernikus, ketika konsep Kopernikus tentang heliocentris yang kemudian bertentangan dengan gereja, maka para pengikutnya itu dihukum mati, lalu dilakukan deklarasi atau penolakan terhadap wahyu sebagai sumber informasi, dan itulah awal dari sekularisasi. Sayangnya kemudian orang Islam juga ikut berbondong-bondong menaruh Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah ini, ya. Nah, kemudian contoh yang lain. Ya, ketika kita berbicara tentang surga, di dalam surah Al-Insan ayat 17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Para penghuni surga itu kelak diberi minum campuran jahe. Entah itu madu jahe, kopi jahe, STMJ. Jadi ternyata minuman di surga itu seperti itu. Ini tentu menarik bagi orang-orang Magelang, Bandung yang udaranya dingin. Tapi bagi orang Surabaya itu nggak terlalu menarik. Akan jauh lebih tertarik lagi kalau Allah menjanjikan kepada kita itu misalkan jus sirsat atau paling apes es degan, begitu kan. Tapi faktanya Quran sudah memilih minuman penghuni surga itu adalah campuran jahe. Pertanyaannya kenapa Allah memilih jahe? Ini berpikir kritis. Padahal kalau kita melihat data empirik, 10 negara penghasil jahe terbesar itu nggak ada Timur Tengah. Apalagi Arab. Nggak ada. Kalau disebut kurma, zaitun, terus apa lagi? Itu wajar, karena di sana banyak. Tapi jahe itu bukan tanaman khas Arab, tapi disebut. Nah, berarti harus dilakukan riset, bukan lagi tafsir ini. Ini riset. Kenapa? Karena kalau sudah dipilih, itu pasti punya alasan yang cukup. Berarti punya reason, punya sebab. Nah, sebabnya apa? Itu bukan lagi ditafsir, tapi riset. Apa keutamaan jahe dibanding minuman-minuman yang lain? Setelah jahe, ya empon-empon, temu ireng, temu kuning, temu lawak, temu lucu dan lain-lain itu. Ya, nah itu, kemudian itu integrasi yang sudah ada di dalam kitab suci. Sekarang contoh integrasi langsung sains dan agama, ya, supaya para siswa santri yang belajar agama, begitu diajak belajar fisika, itu kan seringkali stres. Belajar tentang objek-objek material yang nggak ada hubungannya dengan Tuhan, nggak ada hubungannya dengan keimanan. Ya, mudah-mudahan di sini ada yang guru-guru IPA. Kalau nggak ada agak repot saya menjelaskan. Jadi di dalam fisika itu ada yang namanya hukum pertama Newton. Sebuah objek itu akan tetap diam, ya, kalau diam dan atau bergerak dengan laju tetap dan lintasan lurus.
Itu kalau tidak ada gaya, tidak ada gangguan. Ini berbicara tentang materi. Tapi kita mau mengintegrasikan ya dalam konteks relasi agama dan sains, begitu kan? Supaya pengetahuan kita tuh tidak kering. Nah, ini adalah gerakan transendensi. Nah, jadi ini kita kaitkan dengan doa, ya. Doa. Itu, doa yang memohon diberi jalan lurus. Itu doa apa? Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan? Ya. Jadi, nah ini kaitannya dengan doa. Jadi, nah ini doa, ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, jalan lurus atau garis lurus itu sebenarnya apa? Coba kita punya 2 titik A dan B, ya. Kemudian dihubungkan dengan 4 garis, gitu. Pertanyaannya, mana sih dari 4 garis itu yang garis lurus, gitu kan? Tentu semua kita bisa langsung menjawab, ya, yaitu garis ke-3, gitu kan? Nah, garis 3, nomor 3 dibanding 3 garis yang lain 1, 2, 4, itu garis yang paling apa? Garis yang paling pendek, bukan lurus, lurus sudah jelas tadi. Tapi maksudnya paling apa? Berarti paling pendek. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami pada jalan yang lurus, itu sesungguhnya kita juga sedang berdoa, ya Allah posisikan hamba denganmu dalam posisi yang paling dekat. Dan itu hanya terjadi menurut hukum Newton kalau kita tidak mengalami gangguan. Jadi kalau orang banyak mengalami gangguan itu pasti posisinya jauh dengan Tuhan, gitu kan? Pengen rabi mana nggak keturutan, ngambek Gusti Allah, gitu ya. Nah misalnya seperti itu. Nah ini namanya transendensi. Ini perlu kita lakukan ya supaya santri kita itu mencintai Al-Quran dan juga sekaligus mencintai sains, begitu ya. Nah kemudian contoh berikutnya ini supaya lagi-lagi pelajaran itu tidak kering. Dari hal-hal yang spiritual, dari hal-hal yang transenden. Misalkan kita berbicara tentang kemiringan sebuah garis lurus, ya. Ini namanya gradien. Nah, ini adalah contoh dari garis lurus, ya. Kemudian ada 2 titik, lalu dihubungkan yang namanya, maaf, ini adalah y dan x, lalu dibagi keduanya, ini namanya gradien. Nah, kalau miringnya itu berarti ini positif, ya. Nah sekarang kalau gradiennya positif itu seperti garis ini, apa artinya? Nah kita cari hadis yang terkait, ya. Jadi di sini sesungguhnya Allah telah menetapkan hal baik dan hal buruk, begitu ya, dan yang diantara keduanya. Dan jika seseorang berniat baik dan belum diamalkan, maka itu sudah dicatat sebagai kebaikan, diberi pahala kebaikan. Tapi kalau kemudian niat itu dilaksanakan, maka dicatat diberi pahala 10 kali atau 700 kali atau lebih, gitu kan? Mengapa? Karena ibarat orang mendaki bukit, itu berat. Itu. Jadi bukan sekedar niat kalau untuk hal-hal yang berat, itu. Tapi niat saja itu sudah dihargai oleh Islam, ya dalam konteks Islam ini sudah dihargai. Sebaliknya, ya kalau gradien negatif itu ibarat kalau kita berada di apa namanya nih, kolam renang apa ini? Meluncur aja, kita di atas itu untuk meluncur itu kan nggak perlu ada usaha yang khusus kan dibanding yang naik tadi kan. Jadi mudah orang itu untuk meluncur karena mudah. Maka kalau berniat buruk, sekedar berniat itu tidak dicatat sebagai keburukan. Baru kalau kemudian benar-benar meluncur, itu baru kemudian dicatat ya, sebagai satu keburukan. Gitu loh ya. Nah ini transendensi. Itu. Ini perlu kita lakukan. Ya. Itu. Nah, dan memang ini ya harus di-training asatidnya. Begitu ya. Kemudian ini penggunaan bahasa Arab. Ya. Tentang diturunkannya air. Gitu. Ternyata yang menarik adalah Al-Quran itu menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Yang pertama adalah anzala minas sama'i ma'an, kemudian yang kedua nazzala minas sama'i ma'an. Ini kan wazan yang maknanya berbeda, ya. Dari nazala, anzala, nazzala itu yang pertama menurunkan sekali,
Sedangkan nazala itu menurunkan berkali-kali atau menurunkan dalam jumlah banyak. Dan pelakunya adalah huwa. Tetapi juga digunakan redaksi anzalna, yaitu pelakunya nahnu, kami, dan kemudian nazalna. Apa bedanya? Mengapa ketika berbicara tentang air itu menggunakan pelaku tunggal dan pelaku jamak? Apa implikasinya? Ini tentu tantangan bagi seismolog, klimatolog muslim ke depan. Dan yang menarik adalah semua fi'il di sini adalah fi'il mahdi. Jadi tidak sedang bercerita tentang air yang akan dan sedang diturunkan, sedang turun. Yang air akan dan sedang turun itu menggunakan fi'il mudhari' wa yunazzilu. Nah ini. Jadi di sini bahasa Arab menjadi penting, menjadi urgen. Begitu. Ya, dan itu terkait dengan ilmu pengetahuan, begitu. Ya. Nah, berikutnya ini contoh yang lain lagi. Jadi di ayat ini sebenarnya bercerita tentang perahu atau kapal yang bisa berlayar. Tetapi yang menarik, di dua ayat ini digunakan pendekatan yang berbeda. Ayat yang pertama, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Jadi yang dijadikan objek yang ditundukkan itu adalah laut. Ya. Supaya apa? Supaya kapal itu bisa berlayar, bisa berjalan karena perintahnya, begitu. Jadi yang ditundukkan itu adalah laut. Tetapi yang kedua, wasahhara lakumul fulka, yang ditundukkan itu adalah kapal. Supaya apa? Supaya dia bisa berjalan di laut karena perintahnya. Ini kan kalimat ini seolah-olah hanya dibolak-balik objeknya. Tetapi ini mempunyai implikasi serius. Ya. Yang pertama itu bisa kita arahkan, lautnya itu ditundukkan, kita bisa menduga berarti kita sedang berbicara tentang perahu yang terbuat dari kayu. Sifat dasar kayu itu terapung di air. Tetapi karena dia ringan, maka dia rawan kalau ombaknya besar itu akan terlempar sehingga terbalik. Begitu. Sedangkan yang kedua itu berbicara tentang kapal yang ditundukkan. Nah, kapal yang ditundukkan itu kita bisa menduga kapal yang terbuat dari baja, logam. Sifat dasar dari baja atau logam itu tenggelam di air. Ya, tenggelam di air. Maka supaya tidak tenggelam, maka baja itu harus diapakan? Harus dilebarkan tipis, kemudian membentuk bejana lalu ditaruh. Nah ini. Jadi di sini bercerita tentang dua produk manusia yang berbeda. Gitu. Ya. Jadi bukan sekedar permainan kata begitu, tapi punya implikasi serius di dalam praksis engineeringnya. Nah ini. Nah itu ya. Kemudian yang saya sebutkan tadi, bahwa ayat-ayat itu bisa diberi pertanyaan-pertanyaan kritis, kemudian diberi jawaban sementara, lalu dari pertanyaan sementara itu kemudian kita jawab ya melalui observasi dan teoritisasi. Misalkan di dalam surah An-Naml ya, sejak ayat 15 sampai ayat 18. Di ayat 16 perlu digarisbawahi di sini, diajarkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah bahasa burung. Ya. Jadi yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah bahasa burung. Tapi di ayat 18-nya ya, di sini Nabi Sulaiman itu mendengar qalat namlatun ya ayyuhan namlut hulu masakinakum. Begitu. Nah, ini kalau kita baca terjemahan Kemenak itu hanya diterjemahkan berkata seekor semut. Begitu, ya. Nah, tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu tafsir Al-Qurtubi, ya. Al-Qurtubi mengutip Imam Sya'bi menyebutkan bahwa semut yang namlah tadi itu mempunyai dua sayap. Mengapa? Karena yang diajarkan kepada Sulaiman dan Daud alaihissalam itu adalah bahasa burung. Nah, yang dipahami oleh Nabi Sulaiman tadi adalah semut. Berarti semut itu adalah bagian dari spesies burung. Dan burung itu mempunyai dua sayap. Makanya Imam Sya'bi mengatakan semut itu mempunyai dua sayap. Begitu kan? Ini kan mungkin agak aneh. Kok semut punya dua sayap kan gitu. Ya. Nah, tapi dari kajian yang lebih dekat ya. Di sini kan qalat namlatun. Jadi bukan qala namlun. Begitu.
Jadi namlatun adalah namlun tambah tak marbutoh. Dan itu adalah tanda untuk isim mu'annas. Jadi semutnya adalah semut betina. Kemudian diikuti dengan harfun nida, yaitu sedang menyeru, seruan di sini, wahai begitu. Dan juga diikuti dengan fi'il amr, udhulu. Berarti semut betina ini sedang memberi instruksi, sedang memberi komando. Maka kita bisa langsung menduga bahwa ini pasti pimpinan semut. Karena betina berarti dia ratu semut, begitu. Ya, jadi ratu semut kita beri mahkota seperti ini, gitu kan? Nah, kemudian ternyata ya ratu semut, apakah benar ratu semut ini mempunyai dua sayap? Nah, ternyata biologi modern lagi-lagi bukan kita yang riset, itu ya. The Queen mana nih? Oh, the Queen of N itu mempunyai dua sayap, dan itu benar adanya, begitu. Ya. Nah, tradisi-tradisi seperti ini, tradisi yang mengaitkan kitab suci itu langsung dengan alamnya, ini harus mulai kita lakukan. Dan kita punya perguruan tinggi Muhammadiyah, kita punya MBS yang bisa mengambil jalan itu. Gitu. Ya. Saya juga izin mungkin perlu ditambah sedikit gitu ya. Ya, karena sudah terlanjur 40 slide ini tadi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah laboratorium ayat-ayat semesta. Jadi ini ayat-ayat itu dibumikan. Jadi di dalam Al-Qur'an kata al-masyriqu itu dimunculkan dalam semua bentuk, mufrad, musanna maupun jamaknya. Rabbul masyriqi wal maghribi. Ya, Tuhan pemilik tempat terbit dan tempat terbenam. Kemudian di ayat yang lain ya disebutkan bahwa Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Yang menarik di sini kalau tadi mufrad itu Rabbul masyriqi wal maghribi. Tapi untuk dua Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini, bukan Rabbul masyriqaini wal maghribaini. Itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Ya. Kita harus mikir kritis. Kenapa itu? Kenapa Allah pilih itu? Nah, kemudian juga dipilih ya, ada redaksi yang fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib. Ini jamak taksirnya. Banyak tempat terbit. Nah, banyak tempat terbit, ini begini. Kita gambarkan begitu ya. Tadi disebut ilmu falak begitu. Jadi matahari itu memang terbit dari lintang selatan 23,5 derajat. Itu sekitar 21 Desember, kemudian ke utara 21 Maret itu di ekuator, 21 Juni itu kemudian di 23,5 lintang utara, dan kemudian 6 bulan kemudian berbalik ke selatan. Nah, dalam perjalanannya itu maka ya santri-santri kita itu bisa ngecek kebenaran ini ya. Yang pertama itu adalah bahwa kita ini kan berada di daerah itu. Jadi kita punya peluang untuk melakukan observasi ini semua. Yang pertama adalah bayangan objek. Ya, kadang-kadang di selatan bendanya, kadang-kadang di utara bendanya. Kalau ibu bapak sekarang keluar ke halaman terbuka, saya sampaikan, bayangan ibu bapak sekarang itu pasti di utara. Tubuh bapak. Mengapa? Karena saat ini matahari sedang di selatan. Begitu. Ya, bukan lagi insya Allah, maaf ini. Ini bukan lagi insya Allah itu, karena ini sunatullah. Ya, ini sunatullah. Nah, ada juga nanti pada saat tertentu itu adalah hari tanpa bayangan. Dan santri-santri kami, Trensen baik Jombang maupun Sragen dan juga Jogja itu selalu keluar ke halaman dan kemudian berjajar, lalu pada saat dhuhr melihat pasti nggak ada bayangan. Jadi artinya apa? Artinya santri-santri itu punya pengalaman langsung. Inilah apa yang dikatakan Quran dan inilah alam yang disampaikan oleh Quran. Jadi alam Quran menemui realisasinya yaitu ayat qauliyah. Kemudian ada juga waktu ketika matahari itu di atas kota Ka'bah. Dan karena itu di momen seperti itu semua objek, bayangan semua objek itu akan menuju Ka'bah. Disitulah kemudian kita melakukan koreksi arah kiblat dari musola masjid kita. Itulah yang namanya Rasdul Qiblah, begitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi juga sempat disinggung, awalam yarolet toir. Ya. Nah, fenomena tentang burung ini kan telah memberi inspirasi kepada Al-Jahiz untuk melakukan bedah burung. Dan banyak lagi hewan, kemudian beliau menulis kitab Al-Hayawanat. Kemudian Ibnu Firnas
belajar dari fenomena burung ini kemudian menggagas konsep pesawat terbang. Lain lagi Ibnu Sina. Ibnu Sina melihat fenomena burung, menggabungkan dengan konsep gerak dari Aristoteles tentang gerak terpaksa dan gerak spontan. Ternyata seekor burung itu begitu dilepas, dia tidak spontan jatuh. Meskipun tidak kita lempar, ternyata dia bergerak ke atas. Berarti burung itu tidak seperti benda-benda yang mati seperti ini, tetapi dia mempunyai sesuatu, dan sesuatu itulah disebut jiwa. Ini adalah argumen dari Ibnu Sina tentang jiwa. Nah ini, jadi di sini kita bisa kembangkan. Kemudian pendekatan yang lain adalah pendekatan mukjizat ilmiah. Jadi para asatid, jadi kita lihat ini ya. Jadi ini surat Al-Hadid ya, ayat 25. Wa anzalna hadida ma'ahumul kitab wal mizan ya. Di sini ada dua kata wa anzalna. Yang kata anzalna yang kedua adalah wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Kata anzalna yang kedua ini diterjemahkan berbeda dari kata anzalna yang pertama di dalam terjemah Kemenak. Kalau yang pertama itu kami turunkan apa itu? Bersama mereka kitab dan neraca. Tapi yang kedua itu kami ciptakan besi. Padahal ciptakan itu kalau enggak kholaqo, sona'a, fatoro, ja'ala. Anzalna itu ya kami turunkan. Tapi anzalna turunkan besi, besinya dibayangkan jembatan Suramadu. Besinya dibayangkan tiang listrik yang nggak masuk akal. Mestinya kita ingat di abad keempat sebelum Masehi di Yunani ada seorang pemuda namanya Demokritus yang berimajinasi setiap objek dipecah menjadi bagian tak terpecah dan itu disebut atomos. Mestinya besi dalam konteks ini yaitu atomos besi, begitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau bicara mukjizat. Ini surat ke-57. Jumlah ayatnya adalah 29. Jadi angka-angka ini kita ingat juga ya. 2957 gitu ya. Nah, sekarang kita yang ayat tadi itu ayat 25 bercerita tentang diturunkannya besi. Sekarang mari kita lihat. Karena ini kan konteksnya itu supaya santri kita itu kan mencintai Al-Qur'an, supaya mencintai sains begitu kan? Ya. Maka mari kita lihat lafal Allah ayat 1 sampai ayat 25 begitu. Jadi ini kalau kita hitung ini ada 5 ya. Kemudian berapa ini? 9 ya. Jadi 14 ya. 14. 17. Ada berapa? Tadi 14, sekarang 12. Jadi ada 26. Ya, ada 26 lafal Allah ayat pertama sampai ayat 25 yang bercerita tentang wa anzalna hadidah. Kami turunkan besi, kami turunkan atom besi. Ternyata ada 26 lafal Allah. Nah, sekarang anak-anak kita minta buka, guru-guru kimia, minta buka tabel periodik. Di tabel periodik ini kemudian kita lingkari, ini adalah Fe. Ini adalah besi. Angka di atasnya itu disebut nomor atom. Nomor atomnya itu 26. 26 itu menyatakan jumlah elektron atau jumlah proton atom besi. Sama dengan jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Ayat pertama sampai ayat yang bercerita tentang diturunkannya besi. Apakah Nabi pada waktu itu ngambil pedangnya lalu dicolek lalu dihitung-hitung protonnya, neutronnya? Enggak. Gitu loh ya. Ini bukti bahwa Quran itu dari Allah, Rasulullah enggak bisa ngotak-atik lagi, dan kebenarannya ini adalah mukjizat yang akan terus diperlihatkan sampai akhir zaman. Kalau mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sekarang tinggal dongeng, tinggal cerita. Tapi mukjizat tentang Al-Quran, tentang konten Al-Quran itu akan terus-menerus diperlihatkan kepada umat manusia, khususnya yang mokong-mokong itu. Ya, apalagi jelang pemilu ini. Nah, jadi itu ya. Nah ini ya 26 itu. Nah kemudian ini ada yang menarik dari angka tadi Fe 26 ya. Nah kemudian di sini ini adalah energi ikat. Jadi energi ikatnya itu berapa coba? 22.000
957 joule satuan energi. 29 tadi jumlah ayat, 57 jadi nomor surat. Apakah ini sebetulnya kebetulan? Naif kalau kita kemudian menerima kebetulan, karena Al-Quran beberapa ayat menyebutkan wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqna sama, bukan batila dulu ya, laibin dulu, kemudian oh ya batila, kemudian illa bil haq. Hak semua ini sebenarnya terancang dengan baik gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, model integrasi langsung itu agama dan sains. Jadi Qur'annya kemudian ada di ayat itu juga sudah ada pendekatan, tapi memang kita perlu pendekatan pada pemahaman sainsnya. Tapi ada konsep-konsep dalam sains yang kemudian bisa kita lakukan transendensi, yaitu jadi di sini adalah sains agama begitu. Kemudian mukjizat ilmiah seperti kasus yang terakhir tadi, kemudian nalar ayat-ayat semesta, dan di sini tentu kemudian diperlukan pemahaman bahasa Arab yang cukup ya, meskipun mungkin tidak terlalu detail seperti di pesantren-pesantren yang mendidik alumninya sendiri ulama yang tafakuh fiddin begitu ya. Nah, kemudian ada juga ayat-ayat yang bisa langsung di follow up dengan penelitian, dan itu memang menjadi salah satu kegiatan bagi santri-santri kami di Trendsain, baik di Jombang, Sragen maupun Jogja. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan plus untuk beliau. Terima kasih Prof, luar biasa ini.